Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabaan anak muda Banda Aceh. Masya Allah. Karena buno Bu Wali gemulai ngan pantun, jadi lompi akan lumulai ngan sebuah pantun. Jadi kena masuk ana? Je. Jadi wate lom pegah sebuah kalimat. Jawabnya jero. Bere ji. Jero apa bere? Bere ji. Bere ya, biar sepakat ya. Ya. Tablo kemamah di pasar Penayung. Bere. Rame pedagang saling menyapa. Bere. Pemuda Aceh bekle galau pikiran kosong. Bere. Anggro Aceh dipreh karya yang nyata. Masya Allah. Luar biasa, ini masih lancar bahasa Acehnya Ustaz ya? Kan ya, saya aja nggak nyangka Ustaz. Betul. Ngomongnya pakai bahasa Aceh kayak Kayak anak gimana percaya gitu. lancar, orang lam temen. Orang Lantemen. Mana di Lantemen Apa Pride mana lam nih? temen. Warga Lantemen mana? Weh, ada yang ngaku-ngaku juga. Aku ya, Ada yang ngaku padahal juga. lamprit. Padahal lamprit. Ada orang Daya Tengah nih pas ini. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang luntuan hormati dan muliakan Ibu Wali Kota, Ibunda kita bersama, Ibunda Eliza, dan juga Bro Wakil Wali Kota, Bro Afdal. Jadi lun buno kemeheganyan abang, cuman karena ternyata lebih muda dari lun dan gaknyan memang wakil wali kota yang sangat energik, jiwa anak muda, jadi beta hei terlalu bapak-bapak, jadi lon hei Bro Afdal. Nah Bro lon no cirotu ketua DPRK Bro Irwansyah yang dari sejak SD, SMP, Imlawuh kan, dia SMA di Banda Aceh, kajut inspirasi anak muda Banda Aceh dari zaman sampai jenuh. Masya Allah, boleh tepuk tangan juga dong untuk berwakil Dan kita. bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang laki maah hanjit lon sebut satu persatu. Anak-anak muda jomblo-jomblo fisabilillah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi tema daya Bang Soat tentang hijrah. Hijrah dimulai dari keluarga. Oke, lon mau tanya satu pertanyaan tentang di pembukaannya ke anak-anak muda. Nah yang tepu, pakan tahun Islamnya diberi nama ngen nama Hijriah. Pakan? Nah yang tepu. Ada yang tahu? Nyo kan pelajaran agama, nyo cuma tebak-tebakan, je betul je nah, kenapa salah. Pakan tahun Islam diberi nama Hijriah. Karena perjalanan, penam perjalanan ji. Hijrah. Jadi tahun Hijriahnya disebut karena berasal dari peristiwa hijrah. Pakan lagi nyan. Karena dalam dalam kebiasaan budaya orang Arab, biasanya penanggalannya dicok dari peristiwa-peristiwa yang istimewa yang terjadi. Misal tanya zaman, segelom mungkin zaman nenek moyang tanya, nah gempa. Jadi awalnya dipakai peristiwa gempanya sebagai penanggalan. Jadi pajan rumahnya dibangun wate gempa. Karena di Aceh tanya zaman pernah mengalami peristiwa besar yang disebut tsunami dan ibunda lon kakak lompi meninggal dalam musibah tsunami itu. Jadi tanya tak pegat penanggalannya selain ada tahun Masehi, tahun Hijriah, tapi juga penanggalan dari peristiwa tsunami. Jadi mesti bak kayaknya itanom siton setelah tsunami mesti. Atau belahnan pekan nah hotel raya zaman benar kan? Kahanale sejak tsunami misalnya. Jadi setiap peristiwa-peristiwa raya dalam kebiasaan orang Arab maka dijadikanlah sebagai nama penanggalan. Nah pertanyaan ji, pakan hijrah yang diambil sebagai penanggalan Islam. Padahal peristiwa-peristiwa raya yang terjadi dalam Islamnya kan cuman hijrah. Sebutlah misalnya pas peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW.
Pakan hana ibinan tahun Islamnya tahun Maulud atau tahun miladiah atau Maulid. Pakan hana dipakai nama penanggalan dari wate lahirnya Nabi Muhammad SAW. Padahalnya peristiwa istimewa. Pakan han diambil dari peristiwa misalnya bi'sah. Bi'sahnya wate Nabi pun merempak wahyu di Gua Hira. Pakan hana penanggalan ji tahun bi'sah 1. Berarti ini tahun bi'sah 1447 bi'sah menan. Ke 47 berarti ya. Tambah lo berarti. Tambah leblah berarti ya. Paduk memang. 50 berarti kan. 1450 bi'sah. Kan harusnya gitu. Kenapa hijrah gitu? Kenapa enggak maulud? Kenapa enggak bi'sah? Atau ada juga peristiwa besar yang terjadi yang membuat Nabi sangat sedih dan patah hati. Yaitu tahun wafatnya Sayyidah Khadijah. Yang dikenal dengan tahun duka cita. Pakan han diberinan tahun duka cita 1 dan seterusnya. Atau nasib peristiwa lain yang rayuk dat. Bahkan peristiwa antara langit dan bumi. Yang dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Pakan hanibinan tahun Isra 1, tahun Mi'raj 2, tahun Isra 3, tahun Mi'raj 4. Yang ganjil ibinan Isra, yang genap ibinan Mi'raj nyisalji. Pakan hijrah. Di antara peristiwa-peristiwa yang rayuk yang terjadi dalam sejarah Islam, mulai dari Maulud, Bi'sah, Isra Mi'raj, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, Fathu Makkah, wafatnya Rasulullah, pakan peristiwa hijrah yang dicok oleh ulama menjadi penanggalan Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah. Salah satu jawaban adalah sebegitu istimewanya peristiwa hijrah agar kaum muslimin tidak pernah melupakan semangat dari hijrah ini, maka dijadikanlah dia sebagai penanggalan resminya Islam. Setiap tahun kita merefresh kembali ingatan sejarah kita agar semangat sejarah itu bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebegitu pentingnya peristiwa hijrah. Dan itu efek jile dari peristiwa hijrahnya. Misalnya dalam ilmu Al-Quran. Para ulama Al-Quran memisahkan surat-surat Al-Quran. Nah yang disebut surat Makkiyah. Dan yang disebut surat, apa yang membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah? London. Oh, London mentang ah. Mengadih ah. Silakan Ustaz. Ya. Bunuh yang ilikeun adih so aji. Nyo tebak-tebakan lain ah. Pembeda antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Pembeda aji. Makkiyah yang diturunkan, Madaniyah yang diturunkan salah. Ternyata Makkiyah dan Madaniyahnya kan tempat turun, tapi waktu turun. Surat Makkiyah bukan surat yang diturunkan di Mekah dan Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah, bukan. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Dan Madaniyah surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah. Jadi yang membedakan karakteristik ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah peristiwa hijrah. Sebegitu pentingnya peristiwa hijrah. Kemudian nanti efek lain dari peristiwa hijrah ini adalah muncul dua golongan kaum muslimin yang sangat mulia dan disebut-sebut sebagai contoh masyarakat dan juga kehidupan sosial yang paling ideal. Disebut dengan golongan muhajirin ansor. Siapa muhajirin? Mereka yang melakukan perjalanan hijrah. Dan siapa ansor? Mereka yang menolong orang-orang yang berhijrah. Sehingga Allah memuji mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang lebih dulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Jadi muncul dua masyarakat yang sangat istimewa dan menjadi salah satu model masyarakat terbaik kolaborasi antara kaum muhajirin dengan kaum
Ansor. Banyak lagi nanti peristiwa-peristiwa lain yang muncul gara-gara peristiwa hijrah. Sehingga kesimpulannya hijrah adalah sebuah peristiwa sejarah yang menyimpan sekian banyak pesan-pesan spirit. Baik dalam konteks dakwah maupun dalam konteks keilmuan. Bahkan dalam konteks kehidupan sosial bernegara. Kaum muslimin pertama memahami konsep bernegara itu setelah hijrah. Kaum muslimin pertama memiliki masjid sendiri setelah hijrah. Dan yang luar biasa, ada sebuah inisiatif sosial yang disebut dengan inisiatif transisional yang terjadi setelah hijrah. Apa itu? Mu'akhat bainal muhajirin wal ansor. Sebuah gerakan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Itu juga lewat peristiwa hijrah. Sehingga memperingati tahun baru hijriah atau peringatan di bulan Muharram ini kan sekedar peringatan seremonial. Tapi peringatannya adalah sebuah refresh ingatan sejarah dan spirit sejarah tanyo. Dan nyotanging dalam peristiwa-peristiwa hijrah untuk muncul nama-nama besar gara-gara hijrah. Dan rata-rata anak muda mandum. Pertama muncul nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair anak muda yang paling mirip secara fisik dengan Rasulullah. Ji yang diutus oleh Rasulullah untuk mempersiapkan hijrah kota Madinah. Mus'ab bin Umair. Muncul lagi nanti nama Suhaib Ar-Rumi. Anak muda yang dari Eropa gejak kenan Mekah kemudian melakukan perjalanan hijrah seorang diri. Muncul lagi nanti nama anak muda hebat yang punya kekuasaan kaya raya Sa'ad bin Mu'az. Muncul banyak nama-nama besar gara-gara peristiwa hijrah. Nyawa pertanyaan teka-teki lom. So yang depenan bayi pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah. Bayi pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah. Ada apa? Sama berarti. Abdullah bin Zubair. Bayi pertama yang lahir di kota Madinah setelah hijrah. Dikenang gara-gara hijrah. So perempuan yang Allah muliakan gara-gara gebantu hijrah Nabi dengan cara mengikat bawaan Nabi dengan ikat pinggang gak nyan. So perempuannya, anak mudanya, cewek masih muda. Namanya Asma bintu Abi Bakrin, kakaknya Sayyidah Aisyah. Apa julukan Asma? Julukan Asma adalah Zatin Nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Bahkan Asma dijuluki Zatin Nitaqain gara-gara kontribusi Asma dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika barang-barang gaknyan di atas onta hana ikatan. Akhir ji Sayyidah Asma gebuka ikat pinggang gaknyan. Ikat pinggang. Talo keing. Katrik mana ada pakai. Kadua pelaudo dan ada pakai. Talo keing gaknyan. Gebuka, gebelah dua. Karena dari kain dari ija, gebelah dua, satu dipakai sendiri, yang sabote dipakai untuk mengikat bawaan Rasulullah SAW. Sehingga gara-gara peran dan kontribusi Sayyidah Asma dalam hijrahnya Rasul, akhirnya Sayyidah Asma punya nama panggilan. Bahasa Arabnya kunyah, bahasa sekarang akun. Akun itu bahasa Arab yang jadi bahasa kita. Apa itu akun? Kunyah. Kan kunyahnya. Kunyah. Kunyah. Apa itu kunyah? Akun sosmed. Jadi dari zaman orang kan akun. Cuman hana TikTok. Hana Velocity. Tapi akun, karena apa itu akun? Nama yang lebih dikenal di sosmed daripada nama aslinya. Hanan Ataki. Hana apa bahas lihatnya. Hanan Ataki adalah akun yang tepenan Hanan Ataki asli adalah orang Aceh. Nan depe? Baik bahasa yang secret identity ya. Jadi dari zamannya orang kana nama-nama
yang populer di sosial media. Walaupun sosial media zaman kan Instagram, tapi pasar, masyarakat. Nah, akunnya Sayyidah Asma setelah hijrah diberi nama Dzatin Nitaqain, perempuan yang punya 2 ikat pinggang. Sehingga pelajaran jih adik-adik ulun mandum, peristiwa hijrahnya adalah peristiwa yang sangat penting dalam Islam, dan siapapun yang punya peran dalam hijrah, Allah angkat derajatnya dan Allah muliakan. Sampai disebut, dimention di dalam Al-Quran. Nah sekarang tanyo dalam kehidupan tanyo jino, khususnya dalam konteks kota Banda Aceh. Kiban cara tanyo memaknai peristiwa hijrah dalam konteks anak muda. Hijrah nyo jamun tayo jino kan le hijrah tentang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah adalah sebuah semangat perubahan. Jadi yang perlu tayo tatanya mbak diri tanyo masing-masing, pe yang perlu rubah pon status. Ya, merubah status. Oh, lon berharap donyo status lon kan le sebagai jomblo. Misal ji, tapi anak wajib. Jet ke jomblo anak masalah. Yang penting jet ke jomblo galau. Kiban jomblo galau, jomblo tapi masih stalking mantan pakai akun kedua. Jomblo itu mulia selama tidak stalking mantan pakai akun kedua. Yang namanya jomblo galau. Kiban cara tanyo maknai hijrah dalam peristiwa tanyo, tatanya mbak diri tanyo masing-masing, keburukan lon yang perlu lon rubah donyo. Meseji dalam konteks ekologi, lon donyo letak memproduksi sampah. Tip uro lon na sampah plastik, na sampah organik, lon donyo azam lon adalah akan mengurangi sampah. Mulai dari cara ho yang lonjak lome tumbler. Menyolon belanja lome kantong kero, goodie bag kero, hana payah lake bak tokonya. Nyan bagian dari hijrah tanyo. Menyona bak kaya lon jaga, hana lon koh. Setuju ya? Nyan peristiwa viral terus Bandung. Dan menurut Bang Irwansyah, nyan kan orang Aceh, kan orang Indonesia, bahkan kan urung. Kenapa? Karena yang dikohnya kan benda, yang dikohnya adalah makhluk Allah yang di dalamnya na ekosistem yang luar biasa. Na cicem, na serangga, na nyojeh. Padahal Nabi pegape, seandainya kiamat terjadi, di tanganmu ada 1 biji yang kamu bisa menanamnya pohon, tanamlah. Kiamat mantang yuk tanam pohon, tanyo tajak koh. Yang kiban ule. Maaf itu bitnya tata zaman. Kiamat mantang tanyo di yuk tanam pohon. Nah hadis lain pe. Ketika Nabi ke ziarah kubur, Nabi kan pernah ziarah kubur sahabat. Pe yang gepegal Nabi getanam salah satu pelepah pohon yang di daerah pekuburannya getanam. Bahkan selama pelepahnya tumbuh di sinan, maka ahli kuburnya akan dibebaskan dari siksa kubur. Sebegitu pentingnya menanam pohon bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur. Maka jilon, maklon dikubur di Siron, ya di Tong Bandaran. Maklon kakak lon dikubur di Siron. Kan di Sironnya ledak bak kaya raya-rayanya. Dan abang lon gebite mak jamun dikubur daerah Blahno. Lon nyolon di Siron ziarah kubur. Salah satu yang lon biasa lakukan adalah lon mat bak kayanya. Bahkan lon mat bak kayanya karena menurut ilmu ilmiah tentang ekologi, tanaman yang tumbuh itu dia menyerap dari nutrisi-nutrisi di bawah tanah. Salah satunya adalah organik, termasuk manusia yang dikuburkan di situ atau hewan-hewan yang mati yang dikuburkan di situ. Itu menjadi tanaman dan hidup. Sehingga waktu lonjak usiron, cuma urang ana mau faham ibu sesat. Lonjak kena lumat kayaknya usaranan ke aliran sesat. Ja usiron kang baca Al-Fatihah gemat bak kaya. Padahal lon kang kusembah bak kaya. Lon mat bak kayanyan karena bak kayanya na nutrisi mak lon inan.
Jadi tak hargai ekologi, tak hargai alam sebagaimana kita menghargai nenek moyang kita. Merusak alam sama dengan kita mencoreng nenek moyang kita. Setuju? Mulai Jino, insya Allah kota Banda Aceh menjadi kota yang sangat green. Green city. Saboh iko sribebo itanom insya Allah. Jadi nyanyi semangat nanya untuk menanam pohon. Nyan hijrah atau hijrah dalam konteks sosial. Mulai uronyo lon berjanji pada diri lon kero hanale urang yang de isibelah rumah lon. Nekborhut, fikhul jiran. Dan ini adalah sunnah Nabi. Mulai jino menyolon pajobu, menyolon masak, orang di sebelah berpasti na makanan ganyan. Hana mungkin ganyan de sementara lon tro. Nyan hijrah sosial nanji. Belum hijrah agama. Mulai tonyo lon ke menghafal Quran. Insya Allah supaya lon layak ke Bang Muhammad Hakiki. Masya Allah. Buno Ustaz Muhammad Hakiki ngebaca Al-Quran ya. Muhammad Hakiki kan. Masya Allah. Lo mentang bang ngebaca Al-Quran lagi ganyan. Sang hana payah lo baca li pakan karena lebih fasih ganyan bacaan. Lagi orang Arab, hana dia orang Indonesia. Arab tat. Dan luar biasa ji Bang Muhammad Hakikinya adalah anak Bu wali kota. Jadi wali kota Banda Aceh dipimpin oleh keluarga ahli Al-Quran insya Allah. Nyan hijrah agama dan berbagai macam makna-makna hijrah. Inti hijrah itu adalah semangat perubahan ke arah yang lebih positif. Jadi lon ajak anak-anak muda kota Banda Aceh dan sekitarnya mulai tahun ini setiap kalian mengingat sejarah peristiwa hijrah, tanyakan kepada diri kalian sendiri perubahan positif apa yang harus saya lakukan tahun ini. Semoga nyanyi bermanfaat, insya Allah nanti terkembangkan dalam tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustaz Anak Taki, luar biasa. Boleh kata tepuk tangan yang paling meriah. Itu ya, mana hijrah berarti bukan hanya berpindah ya. Betul sekali. Tapi luas sekali hijrah itu ya. Oke, ada yang mau tanya? Gitu ya. Atau sebelumnya kita ke Tapi Ustaz sebelum dulu? tanya nih dulu kan, ya. Iya. Kita Ini masih masuk ke topik kita masih tadi nih, topik sekali. hijrah di lingkungan Ya jadi keluarga karena dulu nih. acara kita namanya nih sharing nih Bang Iya. Fuad dan Bang Awin. ya. Karena sharing itu beda sama tabligh akbar. Betul. Kalau tabligh akbar kan cuman orasi. Kalau sharing kita ngobrol. Ngobrol. Biar lebih anak muda banget lah. Betul, podcast kita podcast. Talk show. Podcast. Jadi buat mereka yang pengen nanya nggak harus nunggu yang sesi tanya jawab, bisa langsung aja. Betul. Jangan lupa subscribe podcast saya. Wah, iya. Ada podkir di situ, ada Bang Afdal juga. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan seputar hijrah. Ya Ibu di belakang. Jauh sekali Ibu ya. Susah nih abang-abang MC. abang-abang- Boleh nanti diestafetkan mic-nya ya. Anak Ya, boleh dibantu ya. Kakak boleh dibantu mic-nya. Jangan kakak yang cek ya. Sambil jalan mic-nya cek. Sampai sana cek habis semua. Silakan. Karena mikrofonnya udah hidup tuh, jadi jangan ada yang ngomong ketika pegang mikrofon. Ya, silakan diestafetkan. Minta tolong. Boleh dibantu? Iya Kak, dibantu Kak. Iya, ayo. Tapi emang Estafet Kak. Bang Soat, akun sosial media bahkan sampai Ustadz Anak Taki tahu second akun ya. Iya. Jadi bahkan nama-nama julukan itu sekarang juga ada Ustadz. Oh. Tapi bedanya sekarang nama second akun adik-adik ini Ustadz kayak Maca Girl, ya kan? Oh, ada Kayak gitu Maca kan? Girl. Julukannya misalkan si paling maca Ustadz, jadi Maca Girl kayak gitu Ustadz. Iya. Jadi nanti ada yang cowok-cowok nanti. Ya cowok-cowok sosis goreng. Enggak kayak gitu. Virgo Boy. Oh, misalnya. Virgo Boy. Kayak gitu Gokil. nama second akunnya. Oke, Win. silakan Ibu Kak. sudah. Silakan Ibu perkenalkan namanya Bu. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani, saya berasal dari Indrapuri. Luar biasa Indra Jauh Bori. sekali ya. Punya Instagram Ibu? Instagram punya? Punya, Oh iya. Apa nama Instagram Ibu? Lili Suryani juga. Mantap. Berapa followernya? Ada second Tak, akunnya tunggu. juga. Nyampu follower. Yang mengikuti Bu. Oke silakan Bu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, saya setiap kali pergi ke rumah sakit, kita waktu pengambilan obat itu dikasih kantong plastik. Saya selalu bilang sama pihak apoteker, Dek, kalau misalnya ibu-ibu melihat ada tas jinjingnya, jangan dikasih plastik. Karena apa? Dengan plastik itu banyak sekali merusak lingkungan.
Itu yang sering saya sampaikan kepada apotekernya. Ya. Dan kalau saya juga pergi ke pasar, saya sering bilang juga, Pak, tolong cukup satu plastik saja. Saya dicampur aja sayur sama yang lainnya ke sini. Nggak boleh banyak plastik. Dan ada ibu-ibu di samping saya bilang, sampai dia bilang kayak gini, alah rambut sok dah, nyan kan urusan tanyo, bukan? Nyan kan urusan tanyo, urusan got. Tapi dengan kita menjaga lingkungan, otomatis bukan hanya kita aja selamat, tapi anak cucu kita yang harus kita selamatkan ke depan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada ibu-ibu. Terima kasih. Luar biasa Bu, sekali. soalnya gaya mana? Ya, Pertanyaannya, pertanyaannya Ibu apa Bu? Oh iya, pertanyaannya. Iya, Bu. Lupa saya. kami nungguin soalnya nih Bu. Betul, Bu. Kami nungguin Ya. nih. Enggak, sebetulnya tanpa nanya pun insight-nya luar biasa. Luar biasa, ya tentang menjaga lingkungan tadi nih. Betul. Betul. Pertanyaan saya, Apa Ibu? kalau misalnya ada instruksi dari wali kota untuk rumah sakit, tolong disampaikan kalau plastik itu sangat merusak lingkungan kita. Terima kasih. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya mungkin Ibu mau nanya gitu ya. Pertanyaannya mungkin apa hukum dalam Islam ketika kita membuang sampah ya, tetapi tidak pada tempatnya. Mungkin itu Ibu. Sama juga ke sana. Ya. Saya grogi karena pertama sekali ketemu dengan Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya lebih ke himbauan juga. Himbauan. Tertarik dengan Aspirasi ya. pemantikan Aspirasi. masyarakat. Masya Allah, terima kasih Ibu. Plastik no, keranjang yes. Ya. Sampai ke rumah takutnya jangan sampai hilang obatnya Bu ya. Betul. Oke. Tapi ini Ibu. Itu Bunda aja bawa tumbler itu. Oh ya, mungkin Bu Nah. Eliza mau menjawab kali. Iya, mungkin Bunda mau enggak. menjawab tadi. Oke, mungkin langsung dijawab sama Ibu Eliza karena tadi himbauannya langsung ke wali Iya. kota tadi ya kan. Silakan. Iya. Bunda mau menjawab itu langsung. Ya, Bu Suryani, sahabat saya dari Indrapuri. Tepuk tangan Bu Suryani. Di belakang saya, silakan berdiri Direktur Rumah Sakit Umum Meraksa. Jadi instruksi langsung di tengah-tengah masyarakat langsung ya. agar apa yang diminta oleh Bu Suryani segera untuk diterapkan. Terima kasih. Luar biasa. Wah, langsung Ini direspon. namanya smart citizen, Bang. Jadi citizennya smart, pemerintahnya, governmentnya juga smart. Luar biasa. Ini match nih. Jadi masuknya. begitu ada masukan langsung disampaikan sama direkturnya langsung. Ini kita gitu. jadi forum diskusi pemerintah ya. Nah, itu dia. Jadi lebih asik sebenarnya tadi ibu ya mau bertanya tadi karena lupa karena grogi akhirnya kasih himbauan ya kan ikut bagus campaign ya. tentang Green City tadi ya. Tapi bagus. Luar biasa sekali. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh mungkin dari direkturnya ya. Oh direktur ya. Terima kasih Bu Wali dan pertanyaan tadi. Insya Allah ke depan kita akan merubah dari wadah atau kantong plastik ke paper bag. Mungkin akan lebih baik dan yang saya tahu kalau kantong plastik itu 100 tahun pun belum hancur. Ya, betul. Tapi kalau paper bag mungkin bisa lebih cepat hancur dan bisa diserap. Insya Allah kita segera laksanakan. Terima kasih Ibu Lili Suryani dari Indapuri. Terima kasih banyak. Oke, ya tadi buat ibu ya, mungkin buat bapak ada yang mau tanya atau abang? Bro-bro kita nih, yang bro-bro kita nih para semangat semua nih. Iya semangat sekali itu yang berdiri mana Ini ya, yang barusan. pakai itu ya, pakai flashlight ya. Iya. Yang pakai flashlight atau yang di belakang Yang mana? mana flashlight tadi yang belakang? Oh Oke. itu yang pakai flashlight, silakan. Karena niat ya kan hidupi lampu biar Betul. ketahuan gitu ya. Biar menjadi attention. Ini seru nih, begitu dapat jawaban direspon langsung ada tindakan yang akan dilakukan ke depan gitu. Benar. Oke, Silakan perkenalkan silakan, Bang. namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvis dari Darussalam. Jadi pertanyaannya ini, kalau beberapa orang yang mempunyai ilmu kadang suka mempunyai sifat, suka menghakimi atau judgement. Oke? Oh. Pertanyaan saya berkenaan dengan sifat judgement ini, izin sedikit intro ya. Ada yang selalu berteriak tentang Free Palestine. Di setiap sosmednya selalu update tentang kondisi Gaza. Juga membuat produk kolaborasi jersey tentang Palestina yang keuntungannya disumbangkan ke Palestina. Namun kepada orang tersebut dikatakan satanik hanya berdasarkan potongan video yang sempat viral di TikTok.
Bahkan video tersebut juga sudah ada klarifikasinya dari orang tersebut bahwa hal itu bukanlah satanik. Ini India ya, bukan? Saya tidak menyebut merek ya. Kayak nyambung gitu, kayak apa? Ya, Jadi silakan. si kawan ini juga dalam sebuah acaranya juga selalu menyediakan tempat musola dan juga sempat berkolaborasi dengan dompet duafa. Namun kemudian dikatakan satanik tanpa memperhatikan klarifikasi yang telah beredar sebelumnya. Berdasarkan hal itu bagaimanakah Islam memandang tersebut? Dan pertanyaannya, apakah ada seorang satanik yang sebegitu pedulinya terhadap Palestina sampai menjual produk jersey dan yang keuntungannya disumbangkan kepada Palestina? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ya, Nah ini kalau pertanyaannya tentang akidah yang jawab ahlinya. ahlinya, benar. Ahli tentang akidah, Dr. Al-Azhar di bidang akidah filsafat. Benar. Nah, mungkin Kalau saya jawab malah makin sesat. mungkin sedikit dulu dari Oh, iya. dari Ustadz, nanti disambung oleh. Saya kayaknya POV-nya tentang behavior ya, bukan tentang ideologinya, tapi Ya. tentang behaviornya. Jadi behavior atau perilaku sosial media itu juga kita pertanggungjawabkan teman-teman kelak di akhirat. Bukan cuma perilaku dalam kehidupan kayak gini ya, tapi kehidupan sosmed, setiap ketikan kita, setiap huruf kita, setiap emotikon kalian, itu tuh ada pertanggungjawabannya. Karena itu berdampak kepada mental orang lain, berdampak terhadap kehidupan orang lain, bahkan bisa bikin orang tuh jadi kayak korban bullying gara-gara kita yang pertama kali memunculkan fitnah tentang dia misalnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah tuh pernah mengisahkan kisah korban fitnahnya itu keluarga Rasul, yaitu Sayyidah Aisyah. Yang dikenal dengan istilah hadisul ifki, bahasa sosmednya hoax. Hadisul ifki itu hoax, berita bohong. Dan di dalam di dalam kisah ayat tentang hoax itu ada satu nasihat dari Allah, kalimatnya gini, "Idz talaqawnahu bialsinatikum." Terus kalian saling menyebarkan berita bohong itu dari mulut ke mulut. Terus ada kalimat gini, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim." Kalian ngerasa kalau itu tuh hayyin, sepele. Kan kita gampang banget komen aja, asal nyebarin berita, asal repost, tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa riset, sembarangan nge-repost berita-berita bohong. Kita anggap itu sepele, hayyinan. Padahal di sisi Allah, wa huwa indallahi azim, bukan kabir, azim, sangat besar dosanya. Makanya Muslim, kita nih sebagai umat Islam apalagi anak muda harusnya menjadikan ayat-ayat itu sebagai salah satu guidance kita untuk menjadi seorang smart netizen yang lebih mature, yang lebih dewasa, yang gak sembarangan ngebully orang, gak abusive orang secara verbal. Itu yang saya soroti dari sisi behaviornya dan memang ada ayatnya gitu Bang Suad. Oke. Jadi Karena ini enggak- kan juga tentang akidah dan tentang anak-anak muda nih. Ini emang udah ada ahlinya, basic. udah ada Ustaz Hanan ahlinya juga nih, soalnya. betul. Nah tadi kan kalau dari sisi Ustadz Anan kan mengatakan dari hijrah, dari sisi sosial, Betul sekali. ya, dari sejarah juga, kemudian ekologi tadi sempat dibahas. Nah, tapi dari Kalau sisi misalnya akidah, Ustaz Amri ini kan nanti fokusnya nanti sambil juga nih anak-anak muda yang Betul. berperilaku di sosial media juga Ustaz nih, mungkin kan kita kasih tahu juga nih kayak pohon jeju kemarin ya kan. Orang lagi senang-senangnya ditebang gitu, bahkan viral sampai ke Bogor katanya tadi. Makanya kita pengen juga nih ngedengar pencerahan sedikit dari dari Ustaz. ahli akidah, ya, dari sisi iman nih. Betul, Iya. akidah dan akhlaknya nih kayaknya Iya. harus disampaikan. Ya, dari sisi iman, hijrah dari sisi iman seperti apa? Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bunda Iliza, wali kota dan seluruh para tamu yang hadir, teman-teman muda semuanya yang saya muliakan. Saya terus terang malam ini kasih tahu bocoran sedikit. Sebenarnya saya malam ini tidak mau tampil sama Ustaz Hanan. Saya mau nonton beliau yang tampil. Tapi beliau bilang, menyanejau Bandung, pasti di pengalon. Menyainoi gampong, lon pengandraw na. Padahal mungkin hana na. Ya. Jadi akhirnya terpaksa juga saya tampil pada malam ini. Ya. Jadi membersamai beliau di kampung halaman. Nah, tadi kita bicara Ustaz Hanan, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanan. Tentang ada hijrah ekologi, ya, hijrah sosial, begitu juga tentang
hijrah jomblo dan yang lainnya. Pokoknya yang hana alam kitab zaman kagak pegah liganyan. Ya. Cuma ino lun tuan sambung baca tentang hijrah iman. Kiban cara getanyo hijrah iman khusus jih getanyo anak muda. Ya. Yang tanyo mandum lun tuan mentang muda acin belajar tentang masalah iman dalam hidup. Bagaimana iman itu memiliki impact lebih baik dalam kehidupan kita menghadapi masalah-masalah kita sendiri sebelum kita menyelesaikan masalah orang. Ada tanya kadang masa mudanya ingin selesai masalah gob, masalah roh hana lulu. Ya. Nyo kiban cara iman yang nanyo pelih masalah roh dihile, sigolom dah pelih masalah gob. Mungkin dari sisi ini sedikit kami sampaikan. Nah, banyak teman-teman yang merasa bahwa ketika getanyo na masalah dalam udip, memangnya Allahnya na sayang kelun pehana ile. Pakan masalahnya raya terjadi kelun ke gob hana lago. Pakan rasa jih bahwa lon terlahir dari keluarga yang salah sang. Pakan keluarga gob hana lagenyan, keluarga lon lagenyo. Mungkin getanyo merasakan hal yang lagenyan. Nah, sesuai dengan topik masalah hijrah, teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan bahwa saatnya getanyo perlesit bicara bagaimana yuk sama-sama hijrah iman. Getanyo yang dalam udep tapi ke bahwa mandum masalah yang terjadi dengan tanyo tapi ke si road. Rasa bahwa yang terjadi dengan lon lebih mufum daripada drone bet dia ceramah lon. Ya merasa tanyo kadang laginya. Merasa bahwa nyo masalah lon harus fikir ke draw. Teman-teman, rakan-rakan, ado-ado, adun-adun. Bahwa masalah itanyo sangat sempit pandangan getanyo dengan pandangan Allah. Kadang getanyo draw ke draw tu hana tatu solom. Hana tatu draw delom. Maka karena getanyo hana tatu pandangan yang sebenarnya tentang udip draw tu, maka getanyo perle kepada tempat tak menggantung. Tayu kalan draw tu siat. Tayu kalan bak mak tu mungkin. Bak ayah tu kadang hana mufum. Tayu kalan bak ngan pi lebih palo je daripada tanyo lom. Bak so si getanyo yu pasrahkan diri getanyo kepada Allah. Jalinkan hubungan mesra kita dengan Allah Subhanahu wa taala sejak mulai kita masih muda. Getanyo mantang muda, sedang getanyo meniti jalan kehidupan yang luas, jalin hubungan mesra iman getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban cara Ustaz? Kiban cara? Gepegah le para ulama tauhid awai bahwa pelajaran tauhid iman itu hana ribet, hana susah, hana berat. Paling inti masalah akidah iman tauhid adalah ada dalam hati kita merasa bergantung dan perlu butuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Makanya kitanya nekun oleh Allah Subhanahu wa taala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Baik merasa hina, baik merasa sedih, gatanyan paling tinggi dan terhormat menyegatanyan orang mukmin. Berarti luntuan orang mukmin, arti luntuan orang mukmin adalah lon lebih percaya kepada Allah daripada orang, lebih percaya kepada Allah daripada lon percaya kepada mandum makhluk. Na rasa menggantung, merasa drohana mampu. Maka oleh karenanya, mulai sejak ino jalin hubungan mesra getanyo dengan Allah sigolom hubungan getanyo dengan manusia. Maaf cakapnya getanyo menyenak kadang sigaga perle dalam mudib nyan lebih awal ta telpon ngan daripada talake ba Allah. Nyan salah secara akidah. Getanyo lebih awal tingan HP limboi pedup limboi ngan karena getanyo setengah na masalah dalam mudib daripada tak ingat ya Allah. Nabi ini pegah bahawa menyeputuh talo silop bak jalan nyan lake ba Allah ile sigolom pegah bagop. Ya, menyeputuh talo silop bak jalan pelom putuh dengan
dengan lakau, putuh dengan ma, putuh dengan yah, putuh dengan ngan. Dum talo silok putuh awai pegah ba Allah ile sigolom pegah ba manusia. Kiban cara iman na lamate gitanyo ba Allah mantang hanta the hana taduri Allah ketika tanyo perle. Kiban cara? Padahal Allah akan pegah bahwa ud'uni astajib lakum. Lake ba lon beri kepada kata. Maka secara lon teman-teman mandum bahwa yuk sama-sama hijrah kolaborasi kita untuk lebih dekat getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada manusia. Pelom getanyo selaku sidra orang kerja di pemerintahan. Bekle cara kerja bak pemerintahan putoro mukaro tak pedih bak pimpinan. Bela katanya tak kerja ikhlas karena Allah. Bejak setor muka. Hanya gara-gara menyagejak ibu wali, menyagejak bapak gubernur, kujak eroku. Punya hana kejak, hana kujak. Berdakwah je. Hanya menan, bekle menan. Yuk sama-sama hijrah kepada Allah, lebih le kepada tamubuknya secara ikhlas. Tamerno bahwa ternyata ikhlas itu sesuatu yang sangat powerful dalam hidup. Maka teman-teman muda, yuk sama-sama kita mulai hari ini, mulai saat ini hijrah kita bersama-sama. Jadikan Allah itu adalah the real yang betul-betul menyelesaikan masalah hidup kita. Ya. Menan-mentang mungkin bacut Ustaz dan Tukuh Ustaz Hanan. Jazakallahu khairan. Luar biasa sekali Ustaz. Nah gimana? Ya ada yang mau bertanya nih? Oke, wah langsung hijrah banyak. iman weh. Banyak kalau yang dari Langsung iman. banyak nih. Abang-abang mikrofon yang mana Ustaz? Ya Yang silakan. tengah, yang belakang. Ayo dipilih aja kakak. Iya. Yang mana? Oke, yang mudah diakses mikrofonnya juga ditolong dibantu. Silakan Silakan perkenalkan. berdiri, Boleh Kak. berdiri? Iya. Boleh berdiri, Kak. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Zahra. Saya berasal dari Semelu. Jadi nyo dari Semelu sengaja aja atau emang tinggal di Banda? Kuliah Ustaz. Oh, kuliah Ino. Ya. Silakan mau nanya apa? Izin Ustaz mau cerita sedikit boleh? Oh cerita boleh. Curhat boleh. Jangan Tapi jangan panjang-panjang ya. Pahamku ini. Santai bro, santai. Cerita-cerita. Cerita soal. Karena judul lagu ya. Jadi saya sekarang sudah duduk di semester akhir Ustaz. Ya. Jadi kan jadi selaku anak muda ataupun selaku mahasiswa tuh seringkali jatuh semangat ataupun kayak imannya naik-naik turun gitu. Karena apa? Karena kan kita kayak tertekan Ustaz. Jadi dengar dari orang, kamu kapan sidang? Kamu kapan nih sudah kayak gitu. Ya, jadi kan saya kayak merasa, kapan ya Allah kayak kasih secepat kayak orang-orang gitu. Udah. Jadi pertanyaannya ya, maaf ya. Pertanyaannya. Jadi Ya nggak apa-apa lanjut ya. jadi pertanyaan saya, bagaimana cara ataupun tips-tips hijrah bagi anak-anak muda yang imannya tuh suka naik turun Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih tips-tipsnya cara agar anak muda ya bisa hijrah yang imannya naik turun ya? Sulit dicerna mungkin. Suka Ya. mood swing cewek-cewek sekarang kan mood Betul. swing. Ya. Betul. Sebetulnya kadang-kadang masalahnya bukan tentang dia imannya naik turun, tapi tekanan mental. Tekanan mental. Jadi kayaknya perlu belajar literasi tentang mental health ya. Oke. Kesehatan mental. Karena anak muda sekarang tuh ibadahnya bagus, ngaji rajin. Ya. Tapi dikit-dikit kayak aku tuh lagi kayak mental exhaustion, aku lagi burn out gitu kan, lagi capek. Overthinking. Overthinking, jadi kayak over worried, Iya. panic attack gitu kan. Ya. Itu gara-gara Memang Ustadz culture memang. Emang Ustadz skena kita nih sebenarnya. itu kan gara-gara banyak komen di sekitar kita kan. Kak, so nama Siapa nama tadi lupa? Umi. Oke, Zara Bangunan. Sebetulnya kalau orang nanya sama dia kapan wisuda, kapan sidang, jawabnya gampang. Apa jawabannya Ustaz? Jika tidak hari ini. Mungkin minggu depan. Oh kan udah ada jawabannya. Ya udah, aman tuh.
Simple ya, simple. Kenapa sih anak muda sekarang tuh gampang banget ngerasa overthinking dan jadi burnout? Salah satunya adalah kalian kayaknya perlu lebih kuat lagi dalam yang namanya personal boundaries. Membuat batasan personal kita. Ada time boundaries, ada emotional boundaries. Dalam Islam itu personal boundaries itu syariat loh. Misalnya time boundaries. Ada nggak ayat personal boundaries dalam Al-Quran? Ini kan jarang dibahas ya, Ustaz Amri juga kayaknya. Beda fakultas ya kita ya. Di dalam Al-Quran, kalau kalian agak keris, keris ya? Bataca apa keris lah? Keris apa bataca? Apa? Penasaran bahasa Indonesia? Mumang. Gak bisa bahasa Inggris, Ustaz. Mumang katanya. Mumet. Oke. Kalau kalian penasaran dengan ayat-ayat Al-Quran tentang isu mental, salah satunya masalah time boundaries ya. Di Al-Quran itu ada ayat yang ngasih tahu kepada para sahabat untuk menjaga time boundariesnya Rasulullah SAW. Waktu itu ceritanya para sahabat ada yang datang ke rumah Nabi malam-malam, terus makan, habis makan ngobrol. Nggak pulang-pulang. Terus Nabi itu udah ngasih-ngasih kode gitu suruh mereka pulang, tapi kan Nabi itu orangnya kan nggak enakan ya. Akhirnya Nabi cuma ngasih-ngasih kode, nih udah jam berapa, nih apa. Nggak ada yang ngeh gitu. Mereka nggak pulang-pulang sampai kemudian Allah turunkan ayat nyuruh mereka pulang karena itu udah malam. Allah nyuruh pulang. Allah yang nyuruh pulang. Gimana Jadi cara Allah nyuruh pulang? Ustaz? lagi ngobrol, tiba-tiba Nabi kayak freeze gitu, kayak Kaku gitu. Iya. karena lagi dapat wahyu kan. Bener. Terus para sahabat bingung, ya Rasulullah kenapa? Kata Rasulullah, aku baru didatangi malaikat Jibril dan diberikan wahyu. Wah beruntung banget ya kita nongkrong di rumah Nabi bisa dapat wahyu. Ya Rasulullah bacakan ayatnya. Dibacakanlah, wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian datang ke rumah Nabi, maka minta izinlah. Jika kalian disuruh masuk, masuklah. Jika diberikan makan, makanlah. Setelah makan janganlah kalian memperpanjang obrolan karena itu menyusahkan Nabi. Dalam teori mental health itu disebut dengan time boundaries, batasan waktu. Ada privasi orang, ada me time-nya ada orang, ada quality dan family time-nya orang. Harus dijaga. Begitu juga secara teori emotional boundaries, batasan emosi. Apa itu batasan emosi? Kita harus bisa membuat screening siapa orang yang layak untuk kita baperin, siapa orang yang nggak layak untuk kita baperin. Kan baper bukan cuma masalah cinta kan, masalah bete, marah, kecewa, insecure, itu baper kan. Kalau ada orang komen tentang kita, siapa yang layak membuat kita benar-benar ngerasa insecure, siapa yang enggak, kita yang pilih. Itu namanya emotional boundaries. Enggak semua komentar netizen bikin kita insecure. Aduh kayaknya saya gini, aduh saya kayaknya kayak gitu dan segala macam. Dulu saya pernah kayak gitu. Gara-gara apa? Pertama, kulit nggak putih-putih kali lah ya. Saya punya sahabat orang Korea, jadi gini-gini punya teman orang Korea, pemain film Korea. Namanya Opa Chan. Kalian tahu nggak usah, nanti di searching ya. Jadi Chan ini adalah personal guide saya kalau saya lagi ke Seoul, kita jalan bareng. Kan cowok Korea tuh kan glowing banget ya. Saking glowingnya tuh kayak cermin gitu kan. Kayak lalat tuh bisa kepleset di muka dia. Chan tuh pernah bilang gini, Hanan yuk kita selfie bareng. Saya bilang enggak ah. Kenapa? Soalnya susah ngeditnya, saya bilang. Kalau saya tambahin brightness-nya, sayanya kelihatan, lo hilang. Kalau saya turunin brightness-nya, lo nya kelihatan, guanya yang hilang gitu kan ya. Tadinya saya insecure dengan kulit saya. Sampai saya punya teman bule yang sama-sama surfing di Jawa Barat. Kemarin kan ada atlet surfing Aceh tuh yang diimpor dari Jawa Barat kan, si Mencos tuh. Itu pelatih surfing saya. Kita surfing nih si bule ini, terus saya tanya ke dia, kalian tuh bule-bule ngapain sih ke Indonesia tuh berjemur gitu. Kata dia, kami pengen kulit kayak kalian. Hush. Disitulah saya merasa, saya beruntung banget ya kulit saya hitam. Karena ternyata bule pengen kulit kayak kita, yang mereka nyebutnya tan. Ah kulit kalian keren ya, seksi ya, kulit kalian tuh bagus ya, eksotis ya. Akhirnya mereka datang ke Indonesia berjemur biar hitam, hasilnya merah. Kita pakai skincare pengen putih, hasilnya belang. Atasnya putih, ininya hitam.
Akhir intinya ya, udahlah komen-komen orang tuh jangan sampai bikin kita insecure teman-teman. Kenapa? Karena kita yang menyeleksi siapa yang bisa mempengaruhi emosional saya, siapa yang enggak. Itu namanya emotional boundaries. Sejak saat itu, I don't care, la ubali. Saya enggak peduli orang mau komentar apa tentang saya. Selama saya tidak melanggar syariat, selama saya enggak salah, maka saya akan feeling safe. Makanya tidak peduli itu sunnah Nabi. Dalam konteks toksik ya. Toksik itu tahu nggak bahasa Arabnya apa? Toksik, bukan ya? Nggak gitu, masa tahu Serius ya? Pakai ini irama ya gitu. toksik. Toksik bahasa Arabnya adalah jahalah. Jadi dalam surat Al-Furqan itu ada ayat tentang toksik ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun. Kalau orang-orang jahil bahasa kitanya, orang jahil itu artinya orang yang toksik, yang secara verbal mereka suka abusive. Wa idza khatab itu kan khutbah ya, kayak menyatakan hal-hal yang sifatnya toksik. Nah itu tuh diajarin sama Nabi. Kata Nabi, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, terserah mereka mau ngomongin apa tentang aku. Terserah mereka mau bersikap gimana terhadap aku. Mereka memusuhi aku, mereka memfitnah aku. Mereka mengusir aku. Selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Tidak peduli adalah emotional boundaries. Jadi Kak, siapa tadi? Kak Zara. Kak Zara, dia punya banyak ini ya berarti ya, outlet ya. Iya, bangunan semua. Kak Zara, yang bikin Kak Zara tadi galau itu sebetulnya bukan kurang ibadah, kurang iman sih. Terlalu banyak mikirin apa kata orang. Jadi mulai sekarang belajar untuk mengatakan la ubali, aku nggak peduli. Kalau itu toksik. Oke, luar biasa. Ku tak peduli. Wih, ternyata vokalis ya. Enggak gitu Ustaz. Cempreng Ustaz. Tapi Oke. kan memang kalau misalnya anak-anak Gen Z sekarang itu kalau misalnya tanya sama ChatGPT ada nggak ayat tentang toksik kayak gitu kan. Tadi langsung dijelasin ya kan. Tapi ChatGPT nggak bisa kayak gitu kan. Nggak bisa menyaring prompt kayak gitu ya. Makanya kan harus dengar juga ceramah-ceramah jadi Ustaz Hanan Taki untuk ngelihat bahasa-bahasa yang kita bilang sebenarnya kita juga agak-agak takut gitu ya. Karena istilah-istilah Ustaz Hanan Taki itu keren-keren kan ya kan. Apa? Bahasa Arab toksik apa? Toksik itu Toksik. bukan kayak gitu Pak. Ada tonya, Bukan. toksik. Kol-kolah ya. Iya. Toksik. Toksik itu dia. Makanya kawan-kawan sekarang kan jadi jangan banyak kali overthinking. Nah jadi circle ya, kalau misalnya anak sekarang circle ya. Kawan-kawan di close friend kalau misalnya ada kegundahan kalian langsung upload di close friend aja. Karena kalau misalnya upload di first akun langsung dihujat sama netizen ya biasanya ya. Makanya nih kawan-kawan main sosial media jangan sampai overthinking dengan hal-hal komen-komen yang ada di sosial media. Betul. Mantap sekali Win. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada nih yang Mungkin keresahan yang nih. cowok kali ya, yang cowok. Ya. Oh yang cowok boleh nih. Ada Oke. yang pakai Dia udah 3 shawl Palestina ya. Betul. Syal Palestina. Dari Kaju nih tadi, dari Kaju nih. Kaju. Dia ada 4 kali berdiri tadi duduk lagi. Oke. Effort. Cowok tuh harus effort bro. Effort. Saya dulu waktu SD sambil kita nunggu mic-nya sampai kan jauh ya. Betul, jauh dah Ustaz. Jauh banget ya. Oh jauh dia. Waktu SD saya tuh suka naik itu mobil bak terbuka gitu, apa sih namanya? Pick up. Pick up ke Kaju. Karena saya belajar ngajinya di Kaju. Oh di Kaju. Ada ustadz saya di Kaju yang almarhum dalam musibah tsunami, Ustadz Said Ridwan. Ustaz saya Ridwan. Saya belajar di sana dulu. Jadi Kaju ada. Semoga beliau dilapangkan ya. Kaju umurnya. pride bro. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih kayaknya nih ya. Izin bertanya sesuatu Ustadz ya. Namanya dulu siapa? Tanya dulu. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Maulana Fikri, berasal dari Kaju. Oke, naik pick up enggak kemari? Enggak, tadi Ustadz Ustaz tadi ya, yang oke silakan Maulana. Saya ingin bertanya sesuatu Ustadz tentang berteman. Oke, bentar. Maulana umurnya berapa? Sekitar 17 tahun. Sekitar. Umur pasti. Iya, Umur 17 pasti. tahun. Iya, Ustadz. 17 tahun tuh ya udah. Jangan-jangan lupa tanggal lahir. Santai Ustaz. Sekitar. Apa Ustaz? Salah. Kenapa pakai sekitar? Mungkin Umur tuh grogi. pasti. Grogi bro, grogi. Iya. Ustaz yang tanya soalnya. Maaf ya Maulana ini biar nggak terlalu tegang. Betul Maulana, silakan Maulana. Sekitar 17 tahun. Ya 17 tahun. Antara 16 15 ya.
Mirip Ustaz, 16-15 mirip ya. Silakan Maulana. Kan saya sering berteman Ustaz sama orang lain. Saya lihat teman-teman saya terlalu bebas. Terlalu bebas. Apa Tunggu, bebas. Santai dulu nih, dengar dulu, jangan Ustaz, langsung. saya mau nanya, teman-teman saya terlalu bebas. Wow, bebas. Ya, lanjut Maulana. Silakan Maulana. Lanjut, silakan. Iya, teman-teman saya kan terlalu bebas. Misalnya dia pulang larut malam, apakah orang tuanya tidak memarahinya atau gimana Ustaz? Oh jadi Maulana dimarahin sendiri. Temennya nggak dimarahin ya? Enggak, kalau saya enggak dikasih keluar malam sebetulnya. Oh, Maulana pengen bebas juga. Ya, saya pengen juga Ustaz. Oh, Maulana pengen bebas. Terbang Maulana bagaikan burung di atas awan. Aku yakin deh, dia lagi butuh ayat, boleh nggak Ustadz keluarin ayat tentang Dia pemuda-pemuda rekam, yang bebas? dia rekam kasih mamanya. Mak nih Ustaz lagi bilang boleh bebas. Jiwa-jiwa yang bebas. Jiwa-jiwa Mungkin bebas. ada Ustadz, ayat-ayat tentang jiwa-jiwa anak muda yang bebas gitu. Mungkin Iya, mungkin dari pertanyaannya itu perspektif ya. agama. Udah Maulana. Bukan, Oh, ada lagi? Oh bukan ya. pertanyaan ini Ustaz. Oh tadi belum pertanyaan ya? Belum. Apakah lebih baik memiliki orang tua yang sangat protektif dan selalu menjaga kita dari kesalahan, tapi mungkin membatasi kebebasan dan kesempatan kita untuk belajar dari pengalaman, atau memiliki orang tua yang memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada kita untuk membuat keputusan. Tapi Oh luar biasa. Bagus pertanyaannya, bagus. Lanjut. tapi juga harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Itu aja Ustaz. Oke, terima kasih Maulana. Enggak. Sebentar. Sebentar. Saya boleh tanya nggak? Boleh Ustaz, Ustaz nanya balik nih. Maulana kalau boleh jujur Maulana lebih mending yang mana? Dari hati yang paling dalam tuh. Enggak, ini enggak ada urusannya dengan orang tua Maulana, di luar sana lah. Bebas sih Ustaz. Oh bebas. Tolong yang live streaming ini di-cut ya, biar nggak orang tua Maulana Enggak nggak lihat gini, dulu. Maulana kalau dikasih kebebasan bisa bertanggung jawab nggak? Tidak Ustaz. Oh, udah kejawab berarti. Jawab ya, ragu dia ya. Iya, gimana pandangan Ustaz tadi? Pertanyaannya. Ustaz Amri dulu. Ustaz Amri, secara akidah nih Ustaz. Ya. Ya silakan duduk Maulana. Silakan Maulana. Maulana telah mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain ini ya. Betul ya. Mana lebih enak punya orang tua yang sangat protektif atau orang tua yang memberikan kebebasan kepada kita? Ya. Saya ingin buat sebuah analogi begini. Kalau anak umurnya 2 tahun, itu mana lebih dijaga sama orang tua dengan anak umurnya 6 tahun? 2 tahun lebih dijaga, bahkan dibuat pagar lagi supaya jangan keluar. Kenapa? Dia belum punya kemampuan untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa membinasakan dia, melukai dengan tidak. Tapi ketika umurnya sudah 6 tahun, dia sudah lebih bebas daripada umur 2 tahun. Nah kadang teman-teman ada kita nih umurnya sudah 30 tahun tetapi kemampuan untuk membawa dirinya masih umur 10 tahun. Jadi kadang orang tua paham ini anaknya ini belum begitu sadar akan dirinya seperti apa sehingga dia harus memprotektif lebih kadang. Tapi pada saat orang tua mampu mendidik anaknya lebih dewasa sejak dari awal, maka si anak itu akan mendapatkan kebebasan lebih cepat daripada orang tuanya. Maka mungkin akan lebih idealnya adalah orang tua didiklah anak kita lebih percaya diri sedari awal, berikan kepercayaan kepadanya, ajarkan nilai-nilai moral yang baik padanya sejak dari dini. Kalau itu sudah selesai pendidikan dia sejak awal, maka ketika dewasa berikan dia kemampuan untuk membawa dirinya karena dia sudah punya modal yang baik sedari awal dari keluarganya. Ini mungkin sedikit daripada saya. Selanjutnya Ustaz Hanan mungkin punya pendapat lain, silakan. Ya ini karena hujan jadi saya biar bareng hujanannya. Oh boleh silakan Ustaz, luar biasa. Jangan mereka doang yang Bareng-bareng loh sama Ustaz. Kita hujan-hujanan bareng ya. Ya. Maulana tadi nanyanya apa? Tentang kebebasan. Kayak gini, ini tadi kalau jawabannya Ustadz Amri itu kan POV-nya tuh POV anak ya. Ya. Artinya memang usia itu tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan kan. Usia itu kan hanya angka, kedewasaan itu adalah
sebuah karakter dan value. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu jangan cuma tanya kamu usianya berapa, tapi seberapa dewasa dia. Oke, itu POV anak. Saya sekarang pengen nambahin POV orang tua. Ini pengalaman karena anak saya juga udah ABG kan. By the way, saya ada di close friend-nya anak saya. Dan saya nggak pernah minta, nggak pernah marahin. Kaju akun kedua, maunya Hana Nobi Pengle. Hana, saya nggak pernah memaksa mereka untuk masukin saya ke akun keduanya. Tapi alhamdulillah anak gadis-gadis saya invite saya, Baba masuk dong ke akun kedua saya. Dan mereka nggak punya akun ketiga ya, cuma akun 2 aja. Artinya apa? Dari POV orang tua, nggak apa-apa lah ya, sama-sama ya. Lumayan sih. Kena hujan juga percikannya. Oke, nggak apa-apa. Dari POV orang tua, salah satu pendidikan kedewasaan itu adalah belajar memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi ini mundur nih. Hah? Mundur juga Ustadz. Mundur dong saya nih. Mundur pelan-pelan ya. Fair dong, mereka mundur ya. Betul. Kurang fair dong mundur. Ya udahlah kita mundur ya. Iya, kita mundur sedikit Ustadz. Oke, kita kondisikan dulu aja. Ya. Ini buat yang oke, hebat, masih bertahan. Oh ini sound ya, takutnya ini ya. Iya, kita pastikan dulu Ustadz. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Ustadz? Ya. Lanjut aja. Lanjut aja. Jadi kalau kita lihat dari POV orang tua, salah satu cara mendidik kedewasaan anak itu adalah mengajarkan mereka tentang trust. Tapi bukan langsung memberikan trust, mengajarkan trust. Itu termasuk di dalamnya ada tanggung jawab, tentang keterbukaan. Karena anak kalau misalnya orang tuanya hanya memberikan pagar, memproteksi dia, kan zaman sekarang nggak bisa kita memproteksi 100%. Benar. Kalau kita nggak punya trust dengan dalam hubungan, selalu ada celah untuk melakukan hal-hal yang nggak diharapin. Jadi protect terbaik itu adalah membangun bonding dan trust antara pasangan, antara anak, dan itu dilihat dari tanggung jawabnya, keterbukaan dalam komunikasi. Kalau anak udah berani menceritakan hal yang sangat privasi ke orang tuanya, masalah perasaannya, masalah orang-orang yang di luar dalam kehidupan sehari-harinya, berani cerita ke orang tua, itu tuh harus dihargai, jangan dijudge. Karena once kalian ngejudge anak saat dia cerita tentang perasaannya, ayah, dia kemarin caper sama aku. Auzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, kamu sesungguhnya keluar. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, nggak akan cerita lagi. Setelah itu nggak akan cerita lagi. Berarti secara otomatis orang tua kehilangan kendali terhadap anak. Harusnya orang tua itu menjadi tempat cerita yang paling privasi. Yang bahkan ada hal-hal yang dia nggak cerita ke close friend-nya, ke teman sahabatnya, dia cerita ke orang tua. Alhamdulillah anak-anak saya, mereka selalu menceritakan rahasianya ke saya, yang bahkan kata mereka, ini nggak ada yang tahu selain Baba sama Umi. Bahkan teman dekatnya nggak tahu gitu. Kenapa? Karena kita bangun bonding dan trust dengan komunikasi yang terbuka. Jadi nggak sampai kagok anaknya misalnya begini, namanya kehidupan ya. Hai tamati katanya waktu daman mantang muda kan. Jadi kita sadar diri lah, waktu muda kita gimana. Oke, jangan sampai kau baik lagi Lon, karena Lon kau buka kesalahan, kau ulang lagi kesalahan. Oke, itu adalah narasi yang memang template lah, sering dipakai. Tapi bisa nggak kita tambah dengan narasi lain? Nah, itu tuh begini, kejadian itu begitu. Kita beri mereka pemahaman sehingga mereka nanti akan menjaga diri. Walaupun dia jauh dari orang tuanya, siapa ayah yang paling berhasil mendidik anaknya seperti ini? Yakub alaihissalam. Mendidik Yusuf dengan bonding dan trust. Yang kemudian diistilahkan oleh Al-Quran surat Yusuf dengan istilah burhan. Salah satu makna tafsir tentang kalimat burhan yang dilihat oleh Nabi Yusuf tiba-tiba melihat wajah Yakub dalam keadaan sedih ketika Nabi Yusuf hampir tergoda untuk berbuat dosa. Dan itu, burhan itu adalah hasil dari ilmu parenting terbaiknya Nabiullah Yakub. Trust, bonding. Allahu a'lam.
Halo, luar biasa sekali. Berarti kita harus sering berkomunikasi. Bahkan seharinya kita tanya, dia pulang sekolah, kita harus tanya ke dia, bagaimana nak sekolah hari ini, apa yang kamu dapatkan di sekolah. Kamu happy nggak di sekolah? Jangan tanya kamu udah dapat hafalan apa, kamu udah belajar. Enggak. Jangan. Karena dia udah capek di Udah sekolah. Masa capek. baru dijemput ditanya tadi hafalannya apa, tadi Betul. pelajarannya apa? Jangan. Iya. Kamu happy nggak gitu? Betul. Nah, tadi kan Maulana nanya, kita memang laki-laki hidup kayaknya tidak akan ada bebasnya. Dari orang tua kita nggak bebas, dari istri juga nggak bebas. Oh. Nah, Silakan lanjutin. Jadi curhat nih kawan ya. ya emang seperti itu laki-laki kan hidupnya tidak akan pernah bebas dari apapun gitu ya. Laki-laki tidak bercerita sama teman, bercerita di panggung ya. Nggak, lagi ada istri saya Ustadz di belakang, mau tidak dengar kan, mau tidak dengar kan. Tapi udahlah kita gak usah bahas itu. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin kita pilih aja ya Mang Soad ya, satu Ya, orang ya. boleh. Mungkin Ustadz yang nunjuk mana? Yang Yang enggak, kan yang- sebelah sini udah kan? Yang effort Ustaz, coba lihat yang effort. Boleh effort nggak gitu. yang, Yang di belakang? Di belakang boleh sekali, di nggak? belakang. Ya. Kita butuh yang effort, yang mana yang effort nih coba kita. Yang pakai hoodie Udi biru ya? biru itu cewek cowok? Cowok kayak. Kat pohon. Oh ya, Iya. kayak cewek. Yang cewek. Yang cewek. Boleh ke kiri dikit, oke. Karena di belakang nggak ada yang nunjuk, jadi saya ke sini ya. Orang lam temen, mana orang lam temen? Rantemen. Harus khusus. Enggak. Zonasi. Zonasi. Ya udah deh, yang datangnya paling awal. Belakang pagar. Jam berapa datang? Yang datang tadi subuh mana? Kelamaan Ustadz. Panitia yang Bangun subuh. tenda Ustadz kalau subuh. Yang paling semangat aja ya itu yang ya. Yang di Oke. pagar Ustadz. Yang paling Yang di semangat. pagar. Yang di pagar ya? Yang di Ya, pagar. yang Ustaz. ini. Ya, coba angkat tangan lagi. Yang di pagar ya. Yang di pagar ya. Silakan Tuh. berdiri. Silakan. Tadi dari Maulana udah clear ya Ustadz ya? Udah clear. Iya udah clear. Terkait, kita tapi pengen tahu Ustadz, dia bebas dalam arti apa bebasnya nih? Bebas dalam berteman kah? Bebas dalam pilihan kah? Ya mungkin ada masalah tadi waktu. Oke. Karena kan dia merasa malam nggak boleh keluar. Kan? Betul. Akhirnya yang keluar sinyalnya. Jadi Intinya, Main HP. Tapi ini curiga Ustadz. Biasanya orang tua kirim ceramah ke anak. Nanti malam kayak nih di link video live ini dikirim ke orang tuanya. Nih ya dengar ya video ceramah Ustaz Hanan Atagi. akhirnya saya di report ya. di report akhirnya Ustadz. Oke, silakan sudah ya? Oke, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Perkenalkan, nama saya Yuri Hefnita. Saya berasal dari Kabupaten Aceh Selatan, tapi saya kuliah di Banda Aceh. Bentar. Mana sih orangnya? Ini Ustaz, Iya tahu, kami tahu. Cuma nama siapa tadi? Yuri Hefnita. Julius Yuri Hefnita. Yuni. Oke. Ya udah gitulah Yuni. Kak Yuni, Panggilnya Yuni kan? Yuri. Yuri ya, oke Oh Yuri, ya. Kak Yuri. Oke silakan Kak Yuri. Sebetulnya yang tadi saya tunjuk bukan itu sih, tapi udah nggak apa-apa. Itu tapi Allah yang ini nih. menunjuk. Nanti Allah. abis itu ke depan ya. Betul. Berdiri aja Kak yang di depan yang tadi ditunjuk. Ya berdiri aja. Biar nggak ketukar. Ya. Tapi Yuri nanya Oke silakan dulu. silakan Kak Yuri. Jadi Ustadz, sebelum saya bertanya, saya ingin sharing sedikit. Jadi di tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus, saya kehilangan ibu saya. Saya kehilangan ibu saya dengan cara yang tidak mengenakan, akan tetapi saya berusaha menerima dengan ikhlas. Jadi Ustadz, setelah ibu saya meninggal dunia, saya mendapatkan banyak cobaan Ustadz, dari segi keluarga, dari segi pertemanan, dan dari segi pendidikan. Jadi Ustadz, yang saya ingin pertanyakan, saya ingin motivasi dari Ustadz agar saya bisa tetap semangat menjalankan hidup saya, agar saya tetap bisa menjalankan hidup dengan pahitnya kehidupan ini. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tadi udah janji di depan, Ya. jadi kita langsung sekaligus Ya. sama yang di depan. Silakan ya Kak. Nanti sekalian dijawab sama Kak Yuri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Galiati. Asal saya dari Lok Sumawe, tapi saya sekarang stay di sini untuk kerja Ustadz. Namanya siapa tadi? Salwa Ustadz. Salwa, oke. Ustadz, ngomong-ngomong tentang mental health,
di usia yang rentan 20 sampai 25-an kita kerap kali diratapi dengan urusan-urusan yang nggak penting, tapi kita kerap kali overthinking dan cemas berlebih. Kebetulan juga di tahun ini Salwa merasakan hal paling down dari pasangan, dari orang-orang terdekat dan dari keluarga. Salwa minta solusi dari Ustadz, solusi terbaiknya. Gimana caranya untuk mengatasi overthinking berlebih dan juga gimana caranya ikhlas untuk ngelepas energi-energi orang yang udah ngejahatin kita. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali. Ibunya sangat menghayati sekali ya. Kayaknya dulu pernah kayak gini lah. Ibunya pernah. Ada ibu-ibu di sana. Saya pernah muda, Anda belum pernah tua katanya. Kak Yuri ya, saya jawab Kak Yuri nanti yang Kak Salwa atau ditambahin sama Ustadz Amri ya. Kak Yuri, buat kita yang ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa, ngerasa nggak ada yang ngerti sama kita, ngerasa nggak bisa ngandalin siapapun dalam hidup. Allah ngasih kita sebuah surat cinta. Allah bilang gini, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha yang rame, demi waktu malam yang sepi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu dan gak pernah benci sama kamu. Jadi Kak Yuri belajar untuk kalau lagi galau atau sedih ngerasa lonely gitu, coba buka surat cinta, surat Ad-Duha. Manusia, people come and go. Mereka datang dan pergi. Bisa dalam makna sebenarnya atau dalam makna kiasan. Mereka ada tapi seperti nggak ada. Mereka ada tapi nggak bisa diandalkan, nggak bisa diharapin gitu. Kalau Kak Yuri atau siapapun di antara teman-teman mulai ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa, hidup di tengah keramaian tapi merasa sendiri gitu. Coba belajar memahami surat cinta dari Allah, walaupun rame, walaupun sepi, di siang hari, di malam hari, aku nggak pernah ninggalin kamu hambaku. Aku nggak pernah marah sama kamu. Apa buktinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Coba flashback deh ke belakang. Siapa yang selama ini memelihara kamu? Bukan orang tuamu, aku. Siapa yang selama ini ngasih kamu ilmu? Aku. Siapa yang selama ini ngasih kamu makan? Aku. Itu bukti kalau aku tuh gak pernah ninggalin kamu. Manusia bisa datang dan pergi, tapi aku akan selalu stay untuk kamu. Surat Ad-Duha adalah surat cinta dari Allah untuk mereka yang sedang merasa kesepian. Khususnya buat Kak Yuri. Gitu gak Ustaz? Kabudoyan. Betul. Ya, saya tambahkan sedikit Ya, tadi ya. silakan, Ustaz. Bahwa, ya, Yuri dan juga teman yang lain yang merasakan perasaan yang sama, pada saat terjadi sesuatu dengan kita, akan muncul secara psikologis dalam diri kita membandingkan dengan orang lain. Itu bagus, bandingkan aja kita dengan orang lain, sehingga nanti memunculkan dalam diri kita sensasi keadilan. Di mana keadilan? Saya kok begini, dianya kok begitu. Kenapa ini terjadi dengan saya, enggak terjadi sama orang lain? Itu bagus. Berarti ada sensasi keadilan dalam diri kita mulai muncul. Nah, pada saat sensasi keadilan itu muncul, kita dengan secara tauhidnya mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Bagus itu. Pertanyakan aja, enggak ada masalah. Di mana keadilan Tuhan kalau begitu? Maka pada saat ini mulai berjalan dalam pikiran kita, pertama adalah terima itu sebagai sebuah realita kehidupan saya. Nabi Muhammad sendiri merasakan kondisi yang sama seperti itu. Saat lahir beliau selaku anak yatim, pada saat sedang butuh pada seorang ibu ternyata ibunda beliau meninggal. Dan pada saat betul-betul harus perlu ada orang di dalam rumah yang betul-betul menghibur beliau di Mekah, ternyata istri beliau meninggal. Di waktu yang tidak tepat secara kalkulasi manusia. Itu terjadi sama Nabi kita Muhammad SAW. Maka terima itu sebuah realitas terjadi dengan saya. Lalu setelah itu ambil makna di belakang daripada itu dan mulailah buat pilihan kehidupan dengan cara yang berbeda. Allah ingin mendidik kita sejari dini lebih daripada orang lain. Tapi pada saat kita nggak mau terima itu sebuah realita kehidupan, maka kita akan sakit dua kali.
sakit dengan apa yang terjadi dan sakit dengan perasaan kita juga. Pada saat kita tidak mau terima itu sebuah realita kehidupan yang ditakdirkan Allah. Padahal Allah sudah mempersiapkan kita untuk yuk kamu berpikir dengan cara yang berbeda, bereaksi dengan cara yang berbeda, terima ini sebuah realita takdir daripada Tuhan. Itulah ajaibnya takdir Allah. Maka dengan takdir Allah itu seseorang akan memiliki choice yang berbeda, pilihan yang berbeda, nggak mikir sama seperti orang lain. Dia lebih bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri, dengan pasrah lebih kepada Allah, tawakal lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan rasa sakit itu untuk supaya menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih memilih yang terbaik lagi dalam hidup, tidak menggantungkan lebih kepada manusia. Itu mungkin sedikit daripada saya. Baik. Mungkin satu lagi buat Kak Salwa ya. Kak Salwa tadi Ustaz. Kak Salwa lagi overthinking ceritanya nih Bang Soad dan Bang Nawi ya. Saya nggak tahu dia overthinking tentang apa, mungkin terlalu privasi ya. Tapi salah satu obat overthinking itu adalah hadis Nabi bilang gini, Innallaha idza studi'a syai'an hafidhah. Allah itu kalau dititipin sesuatu dijaga. Jadi setiap kali kalian overthinking, over worried tentang sesuatu, coba bilang, ya Allah, aku titipkan dia kepada engkau. Kalau kita mengatakan ini dengan iman, dengan thiqah billah, dengan benar-benar percaya sama Allah, insya Allah overthinking itu akan berkurang. Karena saya juga orang yang lumayan overthinking dan over worried ya, terutama tentang anak sih. Kayak misalnya saya lagi umroh sama istri, kan berarti di rumah gak ada orang tua sama sekali. Gimana cara saya lebih tumak ninah dalam ibadah, gak over worried tentang anak-anak. Saya akan bilang, ya Allah, saya titipin anak-anak saya titipin keluarga saya titipin harta saya kepada engkau dan engkau sebaik-baik penjaga. Itu langsung berubah tuh, muncul tuma'ninatul qalb. Itulah makna dari ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah? Mengingat Allah itu bukan cuma Allah subhanallah, alhamdulillah, bukan hanya itu zikir lisan, tapi ini zikir dalam bentuk iman. Ya Allah, aku titipin mereka kepada engkau dan engkau enggak pernah mengecewakan orang yang menitipkan sesuatu kepadamu. Jadi Kak Salwa setiap kali over worried, overthinking bilang aja, ya Allah, aku titip ya suamiku kepadamu. Ya Allah, aku titip ya anak-anakku kepadamu. Ya Allah, aku titip ya kerjaanku kepadamu. Tapi setelah dikerjain sih, bukan enggak dikerjain terus titip gitu kan. Itu namanya mencari pembenaran. Betul ya, Allah bukan AI juga ya. Betul. Kan, Allah bukan AI. Oke. Buat Kak Yuri semangat ya Kak Yuri ya. Semangat Kak Yuri. Semangat Kak Yuri. Bang Nawi, Bang Suad, kayaknya kita karena dari tadi belum menyapa yang di belakang. Ke belakang ya. Saya pengen lihat di belakang tuh bisa nggak kita nyalain flashlight rame-rame. Oke. Sambil sholawatan biar kelihatan nih seberapa banyak. Nanti kita lihat di sini, terus zoom nanti kita pilih di sini. Ya biar kita bisa nunjukin ke seluruh Indonesia. Benar. Anak muda Aceh itu antusias banget buat ngaji. Benar sekali Ustaz. Boleh nggak Oke, kita ya, flashlight? oke silakan Yuk semuanya, keluarin HP-nya, ada yang udah lobet ya kayaknya. Udah ngerekam Ya. Ustaz panjang lebar. Oke, Aman, flashlight ayo. semua yuk coba. Paling belakang juga nyalain semuanya aja ya. Yuk, Oke, semua nyalain yuk. waduh, banyak kali itu sampai Silakan belakang-belakang. Ustaz. Ambil pimpin kita selawat. sholawat bareng ya. Ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Bentar, ini gerakannya agak kurang matching ya. Kurang matching ya. Jadi kan iramanya sallallahu kan harusnya gini ya? Iya. Sallallahu. Ini guncang namanya, ini guncang. Ustaz emang setelan anak muda. Anak biasa. muda. Yuk, ikuti ramanya. Bisa nggak kita ikutin nama ya? Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yuk rame-rame. Allah. على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Takbir. 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 Masya Allah, ini semangat anak muda. Ini semangat anak muda Aceh. Tepuk Boleh tangan buat anak tepuk muda tangan Aceh dong. semua.
Waduh. Luar biasa. Ini baru kali ini loh kita ngelihat anak muda Aceh ngumpul semua di sini Ustaz. Bahkan walaupun hujan tadi Walaupun nggak hujan, pulang. tidak mundur. Makanya itu, ini semangatnya luar biasa untuk dakwah, untuk syiar Islam. Benar gitu ya kan. sekali, luar biasa. Ya, ada lagi sekali, ada yang Mungkin pertanyaan? yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Terakhir, oke. Silakan. Last man standing kita lihat akan jatuh kepada siapa? Kayak di bawah. Di bawah tenda ya Ustaz ya. Mungkin mau di zoom aja, ya Ustaz yang pilih, coba zoom aja, zoom. Ah Ustaz, kita lihat Oke, layar. yang di tengah belakang. Nah, yang Kakak-kakak ya Ustaz, yang perempuan. Dipilih Ya. bisa nggak di, Atau kita lihat di layar? boleh nggak di zoom di? di layar, di layar. Di layar, coba dilihat. udah kunci stang kameranya Ustaz. Tampilkan di layar. Kamera udah kunci stang. Oke. Mic-nya boleh ke belakang. Yang mana Ustaz? Nah, kamera nih, Ustaz. Arah jarum jam 12 paling belakang. Ini Ustaz, betul Kanan Ustaz, tuh ini di orangnya layar. Ustaz. Coba berdiri Coba mana? berdiri. Yang mana Ustaz? Yang ini Ustaz. Masya Allah cantik sekali. Bukan. Bukan ya. Bang kameramen, bukan itu Bang kameramen. Tahu aja yang cantik ya kameramen ya. Sebentar, boleh kameranya di tengah nggak? Zoom out dulu, kameramen zoom out dulu. Mundur, zoom out. Yang ini Ustaz. Coba kakak angkat tangan. Ini. Aw. Ya. Ini Ustaz ya. Coba velocity Oke. velocity kak. Jangan. Jangan, sabar. Viral nanti kakaknya susah dipotong video dijedak-jedukin nanti. Kalau memang cocok. Oke silakan kakak. Cek satu. Oh MC lagi berusaha untuk belakang tuh. Abang-abang kameramen. Silakan. Ya, perkenalkan namanya kak. Sebentar ya. Grogi. Sebelum saya bertanya Ustadz, saya mau kasih untuk adik saya dulu. Dia mau bertanya tuh. Alah. Mau ngasih apa pantun? Hah, mau pantun ya? Yuk. Sebelumnya Ustadz izin. Nah, ganti orang. Bukan. Ini tadi kayak kakak saya minta dia yang lebih excited karena saya terlalu pendek. Oh, pakai joki ya? Pakai joki pertanyaan. Pakai joki pertanyaan Ustaz. Pakai joki ya, benar. Boleh, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Arehan Kasturia sudah sangat excited. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Jamratul Ula, asal dari Aceh Selatan. Sekarang stay dan kerja di Banda Aceh. Oke. Ustadz Hanan Ataki, saya sangat terkesan dengan penyampaian Ustadz terkait self boundaries. Karena saya sendiri juga sedang menerapkan batasan tentang diri saya untuk diketahui banyak orang. Dan saya juga sedang survival tentang ini. Time boundaries dan emotional boundaries itu sangat familiar di kalangan Gen Z. Ya. Dan kalau dari kacamata saya, yang saya tangkap dari arahan yang Ustadz berikan kepada kami, kita harus membatasi diri kita dari hal-hal yang membuat energi positif kita berkurang. Betul. Atau istilah Gen Z sekarang, cut off orang-orang toksik. Tuh, tepuk tangan dulu buat Kak Zamratul Ula ya. Cut off orang-orang yang toksik. Benar. Itu adalah kata-kata malam ini. Belum selesai ya Ustaz? Udah selesai? Belum, pertanyaan belum. saya Ustadz, ketika kita membatasi diri kita untuk bertemu dengan orang-orang yang menguras energi positif kita, apakah ini termasuk ke dalam konteks hijrah untuk lebih mencintai diri sendiri? Dan apakah kita termasuk orang-orang yang memutus silaturahmi Ustadz? Oke. Karena udah nggak peduli tadi hingga tidak adanya lagi komunikasi yang lebih intens. Sedangkan memutus silaturahmi ini hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Bagaimana untuk Oke. pandangan ini Ustadz? Terima kasih. Sama-sama. Zamratul Ula. Ustadz. Saya pengen nanya ya. Memutuskan komunikasi dengan atau meng-cut off mantan itu memutuskan silaturahim enggak? Kalian nih gini ya, kalau kalian ngeblok akun mantan, itu mutusin silaturahim enggak tuh? Yang bilang enggak boleh angkat tangan enggak? Yang bilang iya, mutusin silaturahim. Oke, ini saya kasih ayatnya ya, ayat cut off. Cut off itu ada ayatnya. Ayat yang nyuruh kita untuk meng-cut off orang baik-baik karena dia terlalu toksik. Allah berfirman di dalam surat
surat Al-Muzammil. Kalian tahu konteks surat Al-Muzammil itu kenapa? Jadi Nabi ceritanya tuh habis dibully kan. Nabi dibully terus Nabi pulang ke rumah bilang ke Sayyidah Khadijah istrinya, Zamiluni, selimutin aku karena beliau tuh kayak pengen me time, pengen ya tadi ada burnoutnya ya, agak lelah secara mental gara-gara dibully. Terus Allah bilang gini, ketika Nabi lagi dibully itu cara Allah menenangkan Nabi itu bilangnya gini, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran. Bersabarlah terhadap bulian mereka, ucapan-ucapan mereka dan tinggalkanlah mereka baik-baik. Jadi tinggalkanlah baik-baik itu, wahjurhum itu dari kata hijrah. Jadi salah satu makna hijrah itu adalah cut off orang toksik. Dengan alasan ucapan mereka itu memang merusak positivity kita, merusak diri kita, merusak energi kita. Jadi kita cut off mereka tapi baik-baik ya, bukan cut off marah-marah, terus kayak jadi playing victim. Enggak, kita cut off-nya baik-baik aja. Kenapa? Karena itu akan membuat kita bisa lebih cepat survive dan recovery. Terus gimana kalau setelah di cut off dia malah jadi kayak speak up macam-macam di luar, malah jadi kayak makin jadi gitu kan? Gimana caranya? Allah bilang di ayat berikutnya, gak usah khawatir, wazarni wal mukadzibin, biar aku aja yang ngadapin mereka. Jadi kalau kalian berani meng-cut off orang-orang yang sudah terlalu toksik dalam hidup kalian, dan mereka masih nyanyi di luar sana, biarin aja. Kenapa? Allah yang bilang wazarni wal mukadzibin, biar aku yang akan ngadapin orang-orang mukadzibin. Jangan kamu. Kamu terlalu wasting your energy untuk mereka. Udah biar aku aja. Itu salah satu ayat cut off. Nanti sisanya ya lagu berdamai dengan apa yang terjadi. Tapi yang dangdut ya. Mantap. Oke, sudah. Baik, luar biasa sekali. Ustadz, nih terakhir nih ya sebelum kita bubar dari acara ini. Satu lagi. Jangan cukup ya karena waktu kita udah Waktu kita sudah habis. Udah jam setengah Tadi dua. kan udah jelasin ayatnya tadi kan. Kalau dikasih waktu Setengah dua ya waktu Hongkong. Iya, Ustadz. Udah jam setengah dua waktu Jepang. Betul. Di Arab setengah 4 Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih buat para hadirin sekalian ya. Sebelum kita beranjak pergi dari sini, kita doa Ustadz. Silakan Ustadz. Kita bimbing doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وتقبل شهداءهم وارحم أمواتهم وأموات المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمنهم بك يا الله. اللهم وفق عمراءنا. اللهم وفق عمراءنا. اللهم وفق عمراءنا خصوصا ابندا أليزا وأخونا أفضل. اللهم وفق علماءنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الفاتحة.